Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Noviani Ambarwati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Pancasakti Tegal. Dengan saya Noviani Ambarwati. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian Tindikan Kolas dengan judul Peningkatan Literasi Sains melalui model Discovery Learning berbasis Sains Edutainment Materi Getaran dan Gelombang. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nah, pendahuluan latar belakang yaitu latar belakang yang pertama, hasil PISA yang menjelaskan bahwa literasi sains peserta didik di Indonesia dalam kategori rendah. Yang kedua, proses pembelajaran di sekolah masih menerapkan kemampuan hafalan belum sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil angkat minat belajar IPA sekitar 25% merasa senang dengan pelajaran IPA yang diberikan oleh guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA terkadang membosankan, terutama IPA fisika. Yang keempat, berdasarkan hasil wawancara pembelajaran IPA di UPTD SPF SMPN 7 Tegal, yaitu terkadang ceramah, diskusi, dan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, kemampuan literasi sains belum maksimal, yaitu kemampuan pemecahan masalah sebesar 57%, kemampuan berhitung sebesar 50%, dan kemampuan berpikir kritis sebesar 46%. Selain itu, berdasarkan hasil diagnostik dari siswa, 71% siswa senang dengan praktikum, 70% siswa senang dengan fasil dan TTS, 93% siswa senang dengan alat peraga demonstrasi, 74% senang belajar dengan permainan, dan 25% senang dengan pelajaran IPA. Maka berdasarkan hasil diagnostik diperoleh pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik dengan peningkatan literasi sains melalui model pembelajaran Discovery Learning berbasis Sains Edutainment materi getaran gelombang kelas 8 di SMP Negeri 7 Tegal. Tujuan penelitian di sini yaitu meningkatkan literasi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang berbasis Sains Edutainment. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian tindakan kelas, waktunya pada semester 2 tahun ajaran 2022-2023, 13 Maret hingga 12 April. Tempat penelitian di UPTD SPF SMPN 7 Tegal dengan subjek penelitian kelas 8A sebagai kelas unggulan dengan 17 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Prosedur penelitian melewati 3 siklus. Siklus pertama yaitu melewati tahap perencanaan pertama, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kemudian setelah dari refleksi dilakukan pelaksanaan pada siklus kedua, dilanjut pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setelah mengalami refleksi yang kedua, maka akan dilanjutkan di siklus ketiga untuk melaksanakan siklus 3, pelaksanakan, dan seterusnya. Data, instrumen, dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada siklus 1 yaitu pembelajaran dengan kegiatan penyelidikan, demonstrasi, dan permainan dengan media pembelajaran TTS, cari kata, dan permainan luar tangga. Teknik tesnya pre-test dan post-test. Teknik non-testnya yaitu menggunakan lembar observasi sikap proses sains dan keterampilan sains, kemudian lembar observasi guru dan jurnal refleksi. Pada siklus 2 menggunakan kegiatan penyelidikan, demonstrasi, dan permainan dengan media pembelajaran permainan sains board game atau sebok dan jelajah alam sekitar atau disebut dengan JAS. Seperti terlihat di slide, teknik tes yang digunakan sama, pre-test dan post-test. Teknik non-tesnya yaitu lembar observasi sikap, prosesan, dan keterampilan sains, lembar observasi guru, dan jurnal refleksi. Pada siklus ketiga, di sini menggunakan media pembelajaran TTS dengan kegiatan, demonstrasi, dan percobaan sederhana. Dilanjut ulangan harian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama data kuantitatif, meliputi grafik rata-rata hasil nilai pre-test dan post-test antar siklus, dan rata-rata hasil nilai ulangan harian serta ketuntasan belajar. Data kualitatif yang digunakan yaitu berupa informasi tambahan berupa deskripsi berbentuk kalimat tentang pemahaman literasi konten, sikap, proses sains, dan keterampilan literasi sains.
Hasil kognitif literasi sains bisa dilihat dari tabel nilai rata-rata prioritas ke postes dengan ketuntasan peserta didik tiap siklus meningkat. Contoh di siklus 1 nilai prioritas rata-rata 60,1, pada postes meningkat menjadi 99. Dengan ketuntasan awal prioritas 47% menjadi postes 98%. Ternyata di antara tiap siklus itu meningkat hingga ke siklus ketiga dengan rata-rata postes 100 dan rata-rata ketuntasannya juga 100%. Peningkatan rata nilai prioritas ke postes materi, getaran, gelombang, bunyi, dan indera pendengaran menunjukkan bahwa peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan sains sendiri melalui berbagai kegiatan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Noviana 2018, hasil postes konten sains dengan persentase 70,625% dalam kategori baik mencakup pengetahuan sains terhadap fenomena alam dan lingkungan. Ketuntasan di sini dibandingkan dari sebelum treatment, yaitu pada ulangan tengah semester nilai rata-rata 86,34 dengan ketuntasan 84%. Setelah diberikan treatment, yaitu nilai ulangan harian rata-rata meningkat menjadi 97,3 dengan ketuntasan meningkat juga menjadi 100%. Hasil penelitian konten kognitif peserta didik dapat membangun kompetensi literasi sains peserta didik, yaitu kemampuan menjelaskan materi getaran gelombang secara ilmiah. Kedua, mengevaluasi hasil penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan aplikasi perhitungan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah untuk memecahkan masalah. Hasil penilaian sikap proses sains di sini bisa dilihat dari grafik. Peningkatan kognitif literasi sains juga dapat meningkatkan sikap sains literat peserta didik, meliputi aspek tanggung jawab, mendukung penyelidikan ilmiah, berpikir kritis, ketertarikan terhadap sains, dan percaya diri. Bisa lihat di grafik di situ dari siklus 1 ke siklus 3, aspek tanggung jawab dari 81% ke siklus 3 menjadi 98%. Hal ini sejalan dengan penelitian Hartati bahwa kegiatan penyelidikan untuk memecahkan masalah dapat menumbuhkan sikap sains dalam aspek meningkatkan inkuiri ilmiah, ketertarikan terhadap isu ilmiah, dan rasa tanggung jawab. Hasil keterampilan literasi sains. Peningkatan keterampilan literasi sains juga mengalami peningkatan pula dari lembar observasi kegiatan diskusi pada lembar kerja peserta didik, yaitu pada kompetensi 1, identifikasi masalah untuk pemecahan masalah. Yang kedua, pengolahan data dari berbagai literatur. Yang ketiga, mengidentifikasi bukti secara ilmiah. Yang keempat, mengkomunikasikan kesimpulan. Jadi di situ aspek identifikasi masalah untuk pemecahan masalah dari siklus 1 ke siklus 3 meningkat, bisa dilihat pada grafik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Mustafa bahwa penerapan LKS berbasis discovery learning efektif dengan ketuntasan aspek konten sains sebesar 93,75% dan proses sains sebesar 67,5%. Nah, dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model pembelajaran discovery learning berbasis sains edutainment efektif meningkatkan literasi sains baik aspek konten, sikap sains, kompetensi. Kemudian yang kedua, peningkatan literasi sains ditujukan dari hasil proses kognitif literasi sains dari data nilai rata-rata post-test siklus 1 sebesar 99,1 dengan ketuntasan 98%, siklus kedua sebesar 99,76 dengan ketuntasan 100%, dan siklus ketiga sebesar 100 dengan ketuntasan 100%. Yang ketiga, peningkatan sikap sains literat peserta didik terjadi peningkatan tiap siklus, yaitu siklus 1 sebesar 80%, siklus 2 sebesar 91%, dan siklus 3 sebesar 95%. Yang keempat, peningkatan keterampilan literasi sains terjadi peningkatan nilai rata-rata tiap siklus, yaitu siklus 1 sebesar 93,6, siklus 2 sebesar 97,8, dan siklus 3 sebesar 100%. 5. Ketuntasan terjadi peningkatan dari 84% menjadi 100% dari hasil assessment of learning nilai ulangan tengah semester dari 6,3 menjadi 97,3 pada nilai ulangan harian. Nah, ini daftar PTK yang saya gunakan. Oke, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu menyimak video di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang salah.